tidak mau. Aku malu dengan teman-teman di sekolah. Semuanya menjauhi, sengaja menghindar, menganggap aku tak pantas bergaul dengan mereka. Aku dianggap berbeda, tak sekeren mereka. Baju dan sepatu yang kupakai tak sebagus gadis-gadis penggemar Blackpink itu. Semula aku menganggapnya acuh tak acuh. Tapi lama-lama Lingga, Kiki, Eza tiba-tiba menghilang dari peredaran. Mereka tidak mau bersahabat denganku lagi. Apa arti gelang persahabatan itu? Tak berguna. Aini, iya Ma, sebentar. Obat yang Mak pesan sudah I beli di warung. Emak sedang sakit. Sudah hampir sebulan aku belum bisa membawanya ke dokter. Kata orang, biaya ke dokter mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami membayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang bekerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang menunggak atau tidak dibayar itu akan terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah dilarang sakit. Itulah mengapa sudah sebulan aku menggantikan pekerjaan Mak. Berburu karton, koran, dan botol bekas ke warung-warung dan toko. Sering aku memungut barang bekas yang dibuang sembarangan. Aku tidak habis pikir, kenapa orang-orang membuang sampah sembarangan. Tidakkah mereka tahu, tindakan yang mereka buat akan merusak bumi yang kita tinggali ini. Sedangkan tong sampah dibiarkan kosong, tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak Bapak meninggal 5 tahun yang lalu, Emaklah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Tapi upah Mak yang kecil tidak sebanding dengan resiko yang dihadapinya. Kalau ada pakaian yang luntur atau rusak, Emak harus menggantinya 2 kali lipat. Lambat laun, tenaga Emak semakin tak kuat lagi mencuci. Dan Emak pun memilih menjadi pemulung. Dalam sehari, Emak mampu mengumpulkan sampah 10-15 kg. Tak banyak uang yang dibawanya ke rumah. Sampah-sampah yang terkumpul akan dijual dengan harga Rp3.000 per kilogramnya. Cukuplah untuk membeli beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan, terik matahari tak pernah menyurutkan semangat Emak. Dengan segala kekurangan, Emak berusaha memenuhi kebutuhan sekolahku. Emak ingin sekali aku menjadi guru. Menjadi guru adalah cita-cita Emak dulu. Bagaimanapun pedihnya hidup, ingatlah, kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah menggapai cita-cita. Begitu pesan Emak. Saat ini, Emak sakit keras. Barang-barang ini telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dari sampah-sampah ini, aku masih bisa makan, sekolah, bahkan jika ada uang lebih, aku masih bisa membeli pulsa internet.
langit biru, Aini. Kesanalah matamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan akan menjadi cahaya bagi orang di sekitarmu. Berapa tong sampah yang telah kau dan emak selamatkan? Jika tidak, sampah-sampah ini akan menguburmu. Kalian pasti bertanya, kenapa aku mempunyai handphone Android ini? Iya kan? Kalian pasti curiga, karena aku anak pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Dalam rangka memperingati acara 17 Agustus tahun lalu, Pak Lurah memintaku mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti lomba gerak jalan. Aku ditunjuk sebagai kepala regu. Meskipun awalnya ragu, kami berlatih dengan keras. Dan akhirnya regu kami menang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah bilang begini, Aini, kamu hebat, jempol untuk kamu. Tunggu bonus dari Bapak ya. Nah, sudah jelas kan asal-usul handphone ini? Handphone ini pemberian Pak Lurah sebagai bonus. Tuhan memang maha adil. Di saat dibutuhkan, di saat itu juga Tuhan memberikan jalan. Kalian masih belum percaya? Akan kutunjukkan bagaimana aku menjadi kepala regu. Maju, jalan, kiri, kiri, kiri. Hormat, gerak. Balik kanan maju, jalan, kiri, kanan, kiri, kanan. Kalian sudah percaya? Sampah, sampah, sampah. Sampah menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan waktu 10 sampai 20 tahun untuk mengurai secara alami. Saat ini Indonesia sedang mengalami krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk semakin meningkat, tetapi kesadaran mendaur ulang sampah tidak ikut meningkat. Gimana ini? Air, gimana? Aduh, mata merah, kulitnya lepas. Jangan dekat. Pergi. Tolong, tolong, tolong. Apakah ini dirasa bahwa tangan ini harus melakukan sesuatu? Apa yang harus aku lakukan dengan barang-barang ini? Aku pernah mengunjungi festival kerajinan daur ulang. Di depan pintu masuk terdapat spanduk yang bertuliskan, jika tidak dapat mengurangi, maka gunakan kembali, perbaiki, bangun kembali, perbaharui, haluskan kembali, jual kembali, dan daur ulang. Aku masih mengingat tulisan itu. Jujur saja, saat itu aku belum tertarik mengolah sampah. Dalam pikiranku, sampah adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Dan menurutku barang-barang daur ulangnya juga biasa-biasa saja. Tak ada yang istimewa. Sekali waktu aku pernah diajak Bu Guru untuk mengikuti workshop. Di sana diajarkan bagaimana cara mengolah barang-barang yang sudah tak bernilai menjadi bermanfaat. Seperti vas bunga dari koran bekas,
tas plastik dari bungkus kopi, bunga dari sedotan, dan lampu hias dari botol bekas. Tak hanya bermanfaat, barang-barang itu juga dijual dengan harga yang pantas. Lalu, mengapa aku harus minder dan malu? Cuaca sedang cerah. Aku begitu bersemangat merealisasikan rencana-rencana. Wah. Tunggu dulu. Tanggal berapa sekarang? 17. Emak mengizinkan ruang tamu ini digunakan untuk menjadi galeri sekaligus menjadi tempat pelatihan. Hasil daur ulang akan tersusun rapi di sini. Tunggu dulu. Bagaimana kalau meja ini kita taruh di sebelah sudut kanan? Bagaimana menurut kalian? Cocok? Bilang saja kalau tidak cocok. Kalau begitu, geser sedikit. Aku akan mengajak tetangga dan teman sekampung untuk mendaur ulang sampah-sampah ini. Siapa? Sebentar. Oh, iya Pak. Sampah ini akan saya terima dengan senang hati. Jauh-jauh Bapak mengantarnya kemari. Semoga warung Bapak semakin laris ya Pak. Sejak saat itu, aku tak perlu memungut barang bekas ke warung-warung dan toko. Mereka dengan senang hati mengantarnya ke rumah. Semua orang di lingkungan ini akhirnya mempunyai kesadaran untuk memilah sampah dari rumah. Ini kemajuan berarti. Melalui postingan media sosial, aktivitas daur ulang akan semakin banyak ditonton orang. Semoga saja hal sederhana yang aku lakukan bisa menginspirasi teman-teman sebayaku. Tapi handphone ini harus aku jual untuk biaya berobat emak. Emak harus segera dibawa ke dokter karena obat yang aku beli di warung sudah tak mampu mengobati. Emak harus sembuh dari penyakit ini. Aini, kalian sudah datang. Silahkan masuk teman-teman. Kita pisahkan dulu barang-barang ini. Botol-botol di sebelah sana, kardus di sudut sana, koran bekas di sebelah sana, dan barang-barang lainnya kita kumpulkan di sini. Ini contoh barang yang akan kita buat. Vas bunga ini terbuat dari lintingan koran bekas. Cukup mudah membuatnya. Halo? Iya Pak? Betul, saya Aini. Oh, iya Pak. Betul Pak. Saya dan teman-teman yang mendaur ulang sampah-sampah ini. Kapan jadwal pamerannya Pak? Oh, baik, akan saya usahakan. Baik, terima kasih Pak. Teman-teman, kita mendapatkan undangan pameran bulan depan. Yes, karya kerajinan kita akan terpajang bersama karya kerajinan daur ulang lainnya. Tapi, bagaimana kalau produk kita lebih jelek dari mereka? Mereka akan menertawakan, menganggap tak profesional. Apakah harus kita tolak tawaran ini? Tidak. Kita harus optimis. Percaya
diri dan yakin. Ini kesempatan baik. Ayo lebih giat lagi, lebih kreatif lagi. Samakan dengan gambarnya. Awas, jangan sampai terjatuh. Mari kita foto dulu. Coba dari sudut sebelah sini. Memotongnya jangan terlampau pendek. Coba lihat, pinggirnya harus lebih rapi. Aku baru saja membawa emak ke dokter. Penyakit emak sebenarnya memerlukan penanganan khusus. Tapi emak bersikeras untuk pulang. Dokter juga tak menjelaskan apa sebenarnya penyakit emak. Aku juga belum sempat menanyakannya lebih jauh. Tatapan emak mengisyaratkan jika dia ingin dibawa keluar dari situ. Perjalanan, emak berbisik, "Ai, kamu pahlawan emak." Mataku berkaca-kaca. Aku pun menjawabnya, "Ai bangga sama emak, karena pahlawan sesungguhnya adalah emak." Oh ya, hingga Kiki dan Eza hari ini berjanji untuk pergi ke rumah. Mereka akan menyumbangkan botol-botol bekas yang sudah mereka kumpulkan. Mereka juga akan membantu mempublikasikan karya kerajinan ini. Ternyata mereka tidak benar-benar meninggalkanku. Hui, Ki, Zah, we are best friend deh, forever. Tuhan, terima kasih telah mengembalikan hari-hari baik padaku. Ma!